Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami berterima kasih atas bantuan dan kesempatan kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kami, sehingga kami dapat menyampaikan materi makalah kami. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi presentasi makalah yang berjudul Mempelajari Teknik Diskusi dan Penulisan Karya Ilmiah, Artikel, dan Skripsi. Sebelumnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Bapak Abdul Mukhlis MPD. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk menyampaikan materi presentasi tentang mempelajari teknik diskusi dan penulisan karya ilmiah, artikel, makalah, dan skripsi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan terutama, mari kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi bantuan dan kesempatan sehingga kami dapat menyampaikan materi makalah bahasa Indonesia. Sholawat selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari saat ketidaktahuan ke zaman sains seperti sekarang ini. Dalam membahas materi presentasi makalah Bahasa Indonesia, yaitu mempelajari teknik diskusi dan penulisan karya ilmiah, artikel, makalah, dan skripsi. Selanjutnya masuk materi yang pertama, yaitu pengertian diskusi. Pengertian diskusi dalam bahasa istilah diskusi diartikan sebagai bentuk tukar pikiran untuk membicarakan suatu masalah. Selanjutnya yaitu masalah dalam diskusi. Yang dimaksud dengan masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Masalah itu timbul biasanya karena ada ketidaksesuaian antara kenyataan dan harapan. Contoh masalah diskusi. Yang pertama, rendahnya perhatian pimpinan perusahaan kepada bawahannya. Yang kedua, banyaknya pungutan liar dalam menjalankan suatu usaha. Yang ketiga, gaji para karyawan yang di bawah UMR. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menentukan masalah untuk diskusi. Yang pertama, menarik para peserta. Yang kedua, sesuai dengan kapasitas pengetahuan para peserta. Yang ketiga, memiliki kejelasan. Yang keempat, sesuai waktu dan situasi. Manfaat diskusi. Pemikiran bersama merupakan salah satu cara yang efektif dalam masyarakat modern. Yang kedua, peserta didik dapat mengambil pelajaran dari peserta lain mengenai pengalaman, cara berpikir, cara menentukan sikap, cara mengambil kesimpulan, dan lain-lain. Yang ketiga, dapat berbagi pengalaman dan saling mengamati, saling menilai, dan saling mengambil pelajaran. Yang keempat, masing-masing peserta menyumbangkan pendapat dan menilai pendapat yang diajukan dalam diskusi itu. Gagasan, pendapat, saran, sanggahan yang diajukan dalam diskusi itu dinilai bersama-sama secara kritis dalam rangka mencari pemecahannya. Para pelaksana diskusi. 1. Pimpinan diskusi atau moderator. Syarat menjadi pimpinan diskusi. 1. Tegas dan berwibawa. Yang kedua, berwawasan luas. Yang ketiga, kreatif dan cepat. Yang keempat, demokratis dan objektif. Tugas pemimpin diskusi. 1. Menyampaikan masalah-masalah yang akan didiskusikan. Yang kedua, menyampaikan tata tertib diskusi. Yang ketiga, membuka dan menutup jalannya diskusi. Yang keempat, mengatur jalannya diskusi. Yang kelima, menjaga agar diskusi dapat berlangsung dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang keenam, menyampaikan kesimpulan-kesimpulan yang ada di dalam diskusi. Sekretaris atau notulens. Tugas sekretaris: 1. Mencatat nama peserta tanggapan-tanggapan yang disampaikan. 2. Mencatat hal-hal khusus yang terjadi selama diskusi. 3. Membuat catatan dan kesimpulan-kesimpulan sementara di diskusi. 4. Membuat laporan diskusi secara lengkap setelah diskusi itu berakhir. Terus 3. Peserta. Kehadiran serta peran para peserta merupakan hal yang sangat esensial atau penting yang berpengaruh bagi suatu diskusi.
Diskusi yang tidak dihadiri para peserta sama artinya dengan diskusi itu tidak ada. Dari para peserta itu, pendapat-pendapat, pemecah masalah, dan kesimpulan itu dapat dirumuskan. Untuk itu tentunya para peserta itu tidak sekedar hadir dan diperlakukan peran aktif mereka selama proses diskusi berlangsung. Hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pendapat: 1. Pendapat diskusi dengan jelas, lancar, dan tidak bertele-tele. Kedua, pendapat disampaikan dengan jujur, sopan, dan tidak menyinggung dan bijaksana. Ketiga, pendapat disampaikan setelah dipersilakan moderator. 4. Menyampaikan tanggapan dalam berdiskusi. Kemudian, penyampaian pertanyaan dalam diskusi. 1. Penyampaian harus memikirkan betul-betul pertanyaan yang akan diajukan. 2. Tidak menguji peserta lain dengan berpura-pura bertanya. Ketiga, hindari pertanyaan yang diliputi prasangka emosional dan menyinggung perasaan pribadi seseorang. Selanjutnya, membuat laporan diskusi. 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. B. Tujuan diskusi. C. Topik atau masalah diskusi. D. Tempat, waktu, dan peserta diskusi. 2. Hasil diskusi. A. Pokok-pokok materi sajian diskusi. B. Pernyataan-pernyataan serta tanggapan yang disampaikan oleh peserta diskusi. 3. Simpulan. A. Simpulan hasil diskusi yang diolah dari pokok-pokok pikiran dalam diskusi. Tanggapan-tanggapan peserta diskusi. B. Masalah-masalah yang tersisa yang belum dibahas secara tuntas atau bila ada. C. Saran-saran tidak lanjut berdasarkan hasil diskusi. 4. Lampiran. 1. Makalah-makalah. 2. Acara diskusi. 3. Daftar peserta. Makalah. Pengertian makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah biasanya disajikan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di kelas atau tugas perkuliahan. Sistematika makalah ada 3. 1. Pendahuluan atau bagian awal. 2. Pembahasan atau bagian inti. 3. Kesimpulan atau bagian penutup. Tahap penulisan makalah. 1. Tahap persiapan. A. Pemilihan topik. B. Perumusan tujuan. C. Identifikasi pembaca. D. Tentukan batasan isi materi. E. Tentukan judul makalah. F. Kumpulkan literasi dan bahan pendukung yang terpercaya. G. Lakukan wawancara narasumber bila perlu. H. Buat ringkasan kecil dari bahan materi yang terkumpul. I. Catat kutipan dan kata yang sulit dimengerti. 2. Tahap penulisan draft. A. Buat tulisan kasar ke dalam setiap susunan makalah. B. Lakukan perumusan masalah dan kesimpulan. 3. Tahap revisi. A. Pemeriksaan ide. Apakah sesuai topik dan judul? Apakah melewati batasan pembahasan atau tidak? B. Pembahasan apa yang kurang detail? C. Penyesuaian dengan kebutuhan dan kejelasan penjabaran untuk pembaca. D. Tambahkan reaksi dan masukan dari orang lain yang membaca. 4. Tahap penyuntingan. A. Perhatikan kembali aspek mekanik seperti huruf kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, dan format keterangan. B. Gunakan sedikit metafora, irama, atau kiasan untuk memberikan gaya tulisan Anda. 5. Tahap publikasi. Perhatikan cover, footer, dan header jika perlu untuk disesuaikan dengan media publikasi yang akan kita tuju. B. Konsultasikan dengan pembimbing atau orang yang ahli di bidang yang sama. C. Buat versi presentasi dari makalah Anda jika diperlukan. Menyampaikan presentasi, makalah, atau tugas kuliah yang baik. 1. Mulailah dengan membuat makalah yang baik.
2. Buat desain slide presentasi yang menarik. 3. Lakukan latihan dengan anggota kelompok atau tim. 4. Datang lebih awal sebelum presentasi. 5. Buka presentasi dengan meyakinkan. 6. Optimalkan komunikasi verbal dan nonverbal atau gerakan tubuh. 7. Gunakan transisi yang baik. 8. Tutup presentasi dengan keyakinan yang kuat. 9. Hadapi sesi tanya jawab dengan cemerlang. Selanjutnya, kesimpulan dari pembahasan kelompok kami yaitu bab-bab ini menyimpulkan bahwa inti dari sebuah diskusi adalah bentuk pikiran dengan tujuan utama untuk memecahkan sebuah masalah, bukan untuk uji kemampuan diri. Diskusi merupakan salah satu cara penyelesaian efektif dalam masyarakat modern. Diskusi juga dimanfaatkan para peserta untuk berbagi pengalaman dengan peserta diskusi lain. Keputusan yang dihasilkan dalam diskusi akan lebih berkualitas dibandingkan dengan pemikiran sendiri-sendiri, namun membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan memerlukan kesabaran dan kearifan suatu pihak dalam merumuskan keputusan yang diinginkan. Diskusi merupakan bentuk pemecahan masalah yang melibatkan banyak orang untuk melancarkan proses pemecahan masalah seperti pemimpin diskusi atau moderator, sekretaris, dan peserta. Kehadiran serta peran aktif para peserta diskusi sangatlah penting karena dari para peserta diskusi itulah pendapat-pendapat, pemecah masalah, dan kesimpulan itu dapat dirumuskan. Makalah juga diartikan sebagai karya ilmiah mahasiswa mengenai suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu perkuliahan. Makalah mahasiswa umumnya merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan suatu perkuliahan, baik berupa kajian, pustaka maupun hasil kegiatan perkuliahan lapangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.